Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Aulia Ramdan dengan NPM 18 10 63 10 50 014 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal yang telah diberikan mengenai strategi inovasi pendidikan. Soal yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Nah, agar strategi pendidikan dilaksanakan secara efektif, kita perlu memperhatikan kondisi dan situasi yang tepat, serta proses pelaksanaan yang tepat. Kondisi dan situasi yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Dan yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan yang kelima, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Dan proses pelaksanaan strategi pendidikan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang diperlukan yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Soal yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Pertimbangan penggunaan strategi bujukan itu dilihat dari sasaran perubahannya. Jika sasaran perubahannya tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, maka strategi yang digunakan adalah strategi bujukan. Lalu, yang kedua berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Dan yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program lainnya. Dan yang kedua adalah situasi dan kondisi. Penggunaan strategi bujukan apabila masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Yang kedua, pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan karakteristik lainnya? Inovasi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah keuntungan relatif. Keuntungan relatif itu adalah tingkat seberapa dianggap memiliki keuntungannya
suatu inovasi bagi masyarakat. Sedangkan yang kedua, kompatibel. Kompatibel adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk memahami atau menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat adalah triabilitas, adalah berarti suatu inovasi itu dapat dicoba oleh penerima. Dan yang kelima itu dapat diamati. Mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi itu merupakan karakteristik dari inovasi. Dan hubungan dari kelima karakteristik tersebut memiliki hubungan. Kelima karakteristik saling berkaitan dan mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan inovasi. Contohnya ketika suatu inovasi yang dianggap memiliki keunggulan relatif yang tinggi sehingga inovasi tersebut dapat dengan mudah diterima oleh klien, tetapi inovasi tersebut tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku, sehingga penerimaan inovasi tersebut pun akan terhambat. Dan pertanyaan selanjutnya, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Faktor yang mempengaruhi itu adalah ketepatan penggunaan strategi yang diperlukan. Dan ada 4 strategi yang dapat digunakan, yaitu strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang keempat strategi paksaan. Nah, keempat strategi tersebut dapat digunakan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga strategi tersebut dapat efektif digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang mana strategi yang cocok yang digunakan. Dan yang terakhir, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers tahun 1993, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Yang pertama, keunggulan relatif. Jadi keunggulan relatif itu merupakan tingkat pandangan masyarakat terhadap suatu inovasi yang memiliki keuntungan. Jadi keunggulan relatif itu seberapa memiliki keuntungannya sih suatu inovasi di suatu masyarakat, sehingga atau di suatu penerima inovasinya, sehingga kita dapat menentukan perlu atau tidaknya inovasi tersebut. Semakin menguntungkan suatu inovasi bagi penerima, maka akan semakin cepat tersebarnya itu inovasi tersebut. Sedangkan kompatibel merupakan tingkat pandangan masyarakat terhadap suatu inovasi yang memiliki kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima dengan cepat atau penerimaan dari inovasi tersebut akan terhambat. Karena kompatibel itu dilihat dari tingkat kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang berlaku. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.